Shalom saudara, coba kalian dengar cuplikan dari Edis TV berikut ini. Ada sebagian ya orang-orang yang ada patung begitu ya, dia dipatung-patung gini ada, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Oh, jadi Di dalam Abang agama Edis ini Kristen Kristen. dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di air, jangan sujud menyembah kepadanya. Ada. Oke. Kalau ada saya orang menghormati Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu dia tidak ngerti Bible. Dia sama kayak tempatmu itu, dia lebih mendengar omongan ustaz, lebih mendengar omongan anunya, pendeta-pendetanya atau pemuka-pemuka agamanya. patung Yesus itu apa itunya alirannya? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak boleh Anda sujud menyembah kepada patung. Mau itu patungnya siapa kayak, mau patungnya kucing, mau patungnya siapa, nggak bisa. Tapi kalau hanya mendirikan sebuah monumen patung untuk memperingati atau untuk menggambarkan kepada para penonton satu peristiwa di baliknya, boleh-boleh saja. Contoh, ketika saya sedang main ke rumah sakit, di situ saya lihat ada di situ ada patung Petrus, kemudian di situ ada ayam. Itu menggambarkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan di situ ayam berkokok. Gak apa-apa, itu seni bagus. Itu untuk mengingatkan kembali kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau Anda begini-begini sama patung itu, nah itu yang udah gak beres. Saudara-saudara, saya sepenuhnya setuju dengan Edis TV. Karena hal itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang membenarkan sujud kepada patung. Keluaran 20 ayat 4-5 itu jelaskan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara-saudara, larangan ini itu sangat eksplisit. Tuhan tidak hanya melarang penyembahan kepada patung, tapi bahkan pembuatan patung sebagai objek ibadah. Saudara-saudara, ini menunjukkan betapa sujud kepada benda ciptaan dianggap sebagai kebodohan rohani dan penghinaan terhadap kemuliaan Tuhan yang transenden. Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, Tuhan bukan untuk dilihat secara visual, bukan untuk diwakili oleh kayu, batu, atau logam. Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas dan karena itu tidak bisa dibatasi oleh ciptaan manusia. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada iman yang murni, iman Kristen yang murni sesuai dengan firman. Iman yang tidak bergantung pada simbol-simbol material untuk merasakan kehadiran Allah. Iman yang tidak menaruh pengharapan kepada benda mati, tapi hanya kepada Kristus yang bangkit. Menghormati tradisi dan sejarah itu memang baik. Tapi kalau tradisi menyimpang dari kebenaran firman, kita harus punya keberanian untuk berkata tidak. Seperti yang pernah dikatakan oleh para reformator, Kristen sejati hanya sujud kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada patung buatan tangan manusia. Mungkin kalian tanya, bagaimana dengan patung-patung yang ada di gereja Protestan atau patung-patung besar yang dibuat di daerah-daerah seperti di Rio de Janeiro di Brasil atau seperti di Arkansas, terkenal di seluruh dunia. Bagaimana kita melihat semua itu? Pada masa-masa awal gereja, gambar Kristus atau pribadi Tritunggal lainnya dihindari untuk digunakan dalam liturgi. Bahkan kalaupun dibuat itu sangat amat jarang. Di awal-awal Kristen tahun 100-300-an itu nggak ada begitu. Hanya nanti setelah kekristenan menjadi agama resmi di Kekaisaran Roma, barulah di situ banyak tukang patung-patung dewa-dewa jadi Kristen dan mulai menjual patung Yesus. Karena patung dewa-dewa itu sudah nggak laku lagi. Tapi saudara-saudara, pada dasarnya kita mengetahui bahwa Tuhan melarang penggunaan gambar dalam penyembahan kepadanya. Dalam perjanjian lama, apapun pandangan seorang tentang patung-patung, baik itu menghormati, menyembah, atau berdoa dengan objek patung Yesus bahkan, itu adalah dosa. Tuhan itu saudara-saudara transenden. Dia berbeda dari ciptaan ini. Ini berarti gambar apapun yang mungkin kita buat akan menjadi penggambaran yang tidak memadai. Yang ilahi
tidak dapat diwakili dengan benar dengan imajinasi manusia. Di dalam Alkitab, kita memang diberitahu bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose pertama ayat 15. Jadi, alih-alih Tuhan berada pada jarak yang jauh, yang misterius dari kita, seperti yang sebagian besar terjadi pada Perjanjian Lama, kita sekarang mengetahui bahwa ada rujukan kepada manusia, yaitu Yesus. Ya, Allah menjadi manusia, bahwa inilah rupa Tuhan, dan bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bertemu dengan umatnya, seperti yang dinyatakan Yesus kepada Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Jadi melalui Yesus, Allah telah masuk ke dalam ciptaan dan memiliki penampakan yang objek dan pasti. Yohanes pertama ayat 14. Tapi saudara, apakah ini berarti kita dapat atau harus membuat gambar Yesus dan melanggar seluruh aturan Perjanjian Lama yang sangat tegas dengan patung hanya karena Allah itu sudah berinkarnasi menjadi manusia? Kan tidak. Lagi pula, ada sebuah masalah yang jelas, yaitu kita nggak benar-benar tahu seperti apa rupa fisik Yesus kan. Alkitab tidak memberikan gambaran fisik tentang Tuhan. Pria yang lembut, yang tampak seperti orang yang damai, yang sering kita lihat dalam gambar-gambar, itu adalah gagasan yang dibuat-buat tentang seperti apa rupa Yesus, sebagai ekspresi iman bahwa Tuhan telah menjadi manusia dalam bentuk seperti ini. Tapi bukan untuk menjadi objek penyembahan. Itu adalah karya seni, ya. Alkitab tidak memberikan perincian khusus tentang penampakan Yesus. Gambar-gambar patung-patung Yesus yang kita lihat di mana-mana itu adalah imajinasi yang dibuat sebagai ekspresi iman yang keluar untuk menggambarkan bahwa Tuhan memang pernah mencari manusia, yaitu Yesus Kristus, tapi bukan untuk disembah secara liturgis. Jadi saudara, pertimbangan pentingnya dalam masalah patung-patung Yesus sebenarnya terletak pada apakah kita menggunakannya sebagai objek dalam liturgi atau tidak. Menggunakan gambar atau patung sebagai objek pemujaan atau penghormatan atau untuk memfokuskan pemujaan seseorang, itu salah saudara-saudara. Ya, Alkitab tidak memberi kita izin untuk menyembah Tuhan lewat patung. Bahkan di bawah Perjanjian Baru pun tidak. Di sisi lain, seni patung memang dapat membantu kita mengingat hal-hal yang telah Kristus lakukan bagi kita. Patung-patung yang besar yang dibuat di Brasil, di mana-mana, itu fungsinya untuk apa? Untuk seni, untuk kesenian, dan juga untuk menjadi mungkin simbol komunitas dari tempat itu. Bukan dalam rangka disembah atau dihormati, atau diberikan sesajen, atau dinaikkan doa. Tidak seperti itu. Bahkan patung-patung dalam gereja Protestan pun ada. Bukan untuk menjadi objek liturgi. Itu hanyalah seni. Kalau ada orang Kristen menjadikan patung atau gambar Yesus sebagai objek mata dan hatinya untuk melakukan doa atau puji-pujian, maka itu salah. Allah itu adalah roh dan kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi mari kita bersatu dalam semangat kebenaran dan kesederhanaan iman yang murni. Mari terus dukung dan doakan Edis TV dalam berapologetika, termasuk menegur orang-orang Kristen yang melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.